warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarliani dengan nomor induk mahasiswa 877598661. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA DSD tugas 4 modul 3 KP2, yaitu tentang uji makanan dengan judul percobaan uji karbohidrat dan uji lemak. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada piring plastik, alat tulis, tabel pengamatan, dan ada 10 bahan makanan. Yang pertama ada pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan yang terakhir ada kalium. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutri utama dalam makanan bersama protein dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Langkah kerja yang pertama yaitu susun dan beri nama bahan-bahan yang akan diuji kandungan karbohidratnya. Kemudian tetesi setiap bahan makanan menggunakan kalium tetesan 2-3 tetes kalium di masing-masing bahan yang akan diuji, yaitu ada pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, kentang, gula pasir, tepung terigu, biskuit, dan yang terakhir ada margarin. Biarkan selama 10 menit dan amati perubahan yang terjadi. Saat ditetesi kalium, bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amelium akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Setelah diamati makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman, yaitu yang pertama ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, kentang, dan kemudian makanan yang tidak berubah warna yaitu ada apel, telur rebus, tahu, margarin, yang terakhir gula pasir. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan kalium, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat. Pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang mengandung karbohidrat, sedangkan telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada uji lemak. Ada tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, alat tulis, tabel pengamatan. Selanjutnya ada margarin yang sudah saya lelehkan, minyak, air, biji jagung, pepaya, wortel, kemiri, kacang tanah, seledri, singkong, susu, santan, sendok, dan yang terakhir ada sinter. Dan ada 12 kertas kopi yang sudah diberi label masing-masing. Lemak adalah makronutrien, zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen.
lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda transfer atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Langkah-langkah percobaan yang pertama, kita ambil kertas yang sudah kita beri label air. Lalu kita teteskan air ke kertas yang sudah kita beri label air. Setelah selesai, kita ambil kertas yang sudah kita beri label yaitu minyak. Lalu kita teteskan minyak ke kertas yang sudah kita beri label minyak. Setelah selesai, kita tunggu selama 5 menit. Selanjutnya mari kita amati uji lemak menggunakan senter. Air tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Minyak mengandung lemak karena kertas transparan. Selanjutnya, kemiri. Ambil kemiri, lalu kita gosok-gosokkan ke kertas supaya kertas menimbulkan bekas. Selanjutnya, margarin. Lalu kita ambil margarin menggunakan sendok, lalu kita gosok-gosokkan ke kertas. Seledri. Kita ambil seledri lalu kita gosok-gosokkan ke kertas. Setelah itu, wortel. Wortel kita ambil lalu kita gosok-gosokkan ke kertas. Pepaya. Kita gosok-gosokkan lagi pepaya ke kertas. Singkong. Lalu kita ambil singkong, kita gosok-gosokkan ke kertas. Selanjutnya jagung. Kita gosok-gosokkan biji jagung ke kertas. Susu. Kita gosok-gosokkan lagi susu ke kertas. Selanjutnya ada kacang tanah. Kita gosok-gosokkan lagi kacang tanah ke kertas. Dan yang terakhir itu ada santan. Kita gosok-gosokkan santan ke kertas. Setelah selesai semua, mari kita amati selama 5 menit. Kemiri. Kemiri mengandung lemak karena kertas transparan. Margarin. Margarin mengandung lemak karena kertas transparan. Seledri. Seledri tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan.
Wortel. Wortel tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Pepaya. Pepaya sedikit mengandung lemak karena kertas transparan. Singkong. Singkong tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Kacang tanah. Kacang tanah mengandung lemak karena kertas sedikit transparan. Santan. Santan mengandung lemak karena kertas transparan. Jagung. Jagung tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Dan yang terakhir itu susu. Susu tidak transparan, berarti tidak mengandung lemak. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas saat disorot dengan cahaya, sementara yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan noda. Bahan yang terbukti mengandung lemak dari hasil percobaan adalah seperti kemiri, margarin, santan, minyak goreng, dan kacang tanah. Sedangkan bahan seperti wortel, seledri, dan air tidak mengandung lemak. Baiklah, itulah percobaan uji lemak saya pada hari ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.